Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, pemirsa ngaji subuh yang dirahmati Allah. Pagi ini kita bisa berjumpa dan membahas tema yang sangat jarang ya, tentang sains konspirasi dan konspirasi sains ya. Ini kesempatan apa itu sains konspirasi. Sains konspirasi itu adalah sisi sains dari sebuah teori konspirasi ya. Apakah sebuah teori konspirasi itu mungkin atau tidak mungkin ya, atau mungkin bahkan bukan teori konspirasi, ada suatu teori yang dianggap bukan konspirasi, ini beneran ini ya, tapi secara sains ini kayaknya bukan teori penjelasan yang masuk akal, tapi ini sebuah konspirasi. Misal ada teori ini ya, bahwa elit global ingin menguasai dunia dengan cara menyuntikkan chip di dalam vaksin untuk semua orang, ya, dan karena itu harus ada pandemi. Ya. Atau ya, 911 adalah konspirasi Al-Qaeda dengan menabrakkan pesawat ke menara WTC. Ini adalah teori konspirasi yang ini ya, rame ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah, mungkinkah ini secara saintifik dilakukan? Ya. Yang kedua adalah konspirasi sains, ya, kebalikannya. Ya. Ini adalah sisi bahwa ada konspirasi menipu dunia tentang sains ya. Jadi yang dikonspirasi itu sainsnya ya. Misalnya ada teori bahwa sebenarnya satelit itu tidak ada ya. Ini semua cuma bisnisnya NASA ini. Ya. Dan yang kedua, sebenarnya ada energi tak terbatas yang murah ya. Namun mafia energi tidak tinggal diam ya. Kemudian sebenarnya semua teknologi ini ciptaan umat Islam, namun ada konspirasi di Barat untuk mengaburkan dan menguburkan sejarah ya, dan sebagainya ya. Maka pertanyaannya, mungkinkah konspirasi semacam ini terjadi ya. Jadi kalau di atas itu secara saintifik mungkin terjadi atau tidak, kalau di bawah mungkinkah konspirasinya terjadi atau tidak ya. Nah, kita tahu bahwa 20 tahun yang lalu, tahun 2001 ya, tanggal 9 September ada peristiwa ini, ini fakta yang mutawatir ya, ada dua menara kembar milik World Trade Center ya, WTC di New York yang ditabrak oleh pesawat ya. Satu pesawat menabrak menara kanan, satu pesawat menabrak menara kiri. Dan kemudian tidak lama kemudian gedung menara kembar yang menjadi landmark di New York ini runtuh bersama-sama ya, runtuh. Ya. Ini mutawatir nih ya. Tapi kemudian sudah muncul teori tentang dalangnya, siapa yang menyuruh ini ya. Tuh, ya, kalau George Bush ya, Presiden Amerika saat itu mengatakan dalangnya adalah Al-Qaeda ya. Karena dia memang sudah lama mengejar Al-Qaeda, sudah hampir sejak dia naik jadi presiden. Karena ya itu Al-Qaeda kan memang secara vokal terang-terangan ya, kalau bahasa Jawa itu blokosuto ya, terang-terangan ya, itu melawan Amerika ya. Jadi langsung George Bush menuduh ini pasti Al-Qaeda. Al-Qaeda sendiri nggak pernah mengakui itu ya, nggak pernah. Tapi ya George Bush kekeh ya. Ada empat pesawat yang saat itu kecelakaan di hari yang sama ya, 2 menabrak WTC dan 1 konon menabrak Pentagon ya, gedung Pentagon yang sangat perkasa itu, dan 1 lagi jatuh ya di sebuah ladang begitu ya. Nah, itu ada buku yang seperti ini ya, 911 David Gardner ya, The Conspiracy Theory ya, dari David Gardner ya. Saya pernah ada bukunya juga, ada banyak buku tentang teori konspirasi itu ya. Ini yang paling sederhana, buku Konspirasi Theory and Secret Societies for Dummies ya, untuk pemula ini, untuk pemula, for dummies ya. Untuk orang yang masih bodoh lah. Nah, dari Christopher Hodab dan Alice von Cannon ya. Kemudian ada buku ini Konspirasi Theories Top 20 Konspirasi Theories. Oh, banyak nih, dari Norman Storm ya. Kemudian yang ketiga ada ini ensiklopedia bahkan luar biasa ya, Encyclopedia of Conspiracies and Conspiracy Theories dari Michael Newton. Saya kebetulan ada semua buku ini ya, jadi asik lah kalau mau baca ya. Ya, ternyata kemudian semua diceritakan dan ada sisi-sisi di mana bisa kita ungkap ya, bagaimana kebenaran teori itu. Lalu kemudian ada ini piramida terbalik ya, leveling penganut teori konspirasi. Ada 5 nih ya, dari yang paling bawah level 1 sampai paling atas level, dan makin ke atas tuh makin jauh dari realitas ya. Makin jauh dari realitas dan makin banyak ya, semakin ke atas makin, karena kalau orang tidak harus berkaitan dengan realitas, orang tuh bebas berkhayal ya. Kalau kita bikin novel itu, kalau based on
true story itu kan susah ya, harus riset, harus ini, harus apa, pokoknya masuk akal semua lah ya. Tapi kalau semakin semakin hayalan ya, semakin bebas ya semakin mudah kan bikin ya. Itu kan superhero ya, cerita superhero Hollywood itu kan bebas sekali, mau Spider-Man, mau Hulk, mau Superman, Batman, ya, Atoman, segala macam bebas itu ya. Oke. Nah yang level satu itu konspirasi yang masih mungkin benar ya, level satu ya. Mungkin Anda tidak banyak yang familiar ya tentang Bohemian Club, tentang. Tapi ini yang paling apa paling mungkin dipahami itu adalah dua nih. Ini ada ya, ini mungkin kurang begitu tajam ya gambarnya ya. Jadi tentang bahwa FBI ya, Badan Rahasia Amerika itu memata-matai John Lennon ya. John Lennon itu tokoh musik zaman dulu ya. Nah, itu memang masuk akal ya, karena John Lennon suatu public figure ya yang masuk akal lah kalau dia dipantau oleh Badan Rahasia ya, sama di Indonesia juga demikian ya. Nah kemudian juga ada nih NSA ya, NSA itu Badan Rahasia nih. Jadi Amerika tuh punya banyak badan rahasia ya, yang paling terkenal tuh FBI, CIA dan NSA ya. NSA itu National Security Agency. Kalau FBI itu memata-matai dengan mengirim orang ya di dalam negeri Amerika. Kalau CIA itu memata-matai luar negeri ya, asing ya. Kalau NS itu memata-matai dari jarak jauh dengan teknologi ya, dengan satelit, dengan menyadap telepon, melakukan big data analitik di internet ya, di media sosial, itu NSA. Ya, jadi ada teori konspirasi bahwa NSA itu memata-matai secara massal rakyat Amerika dan dunia ya. Itu masuk akal itu, karena teknologinya memungkinkan ya. Teknologinya memungkinkan. Jadi di NSA itu, kalau di Indonesia NSA itu kayak Badan Siber dan Sandi Negara ya, BSSN. Coba kalau BSSN kecil ya, NSA itu matematikawanya saja ada 4.000. Ya, karyawannya nggak tahu berapa puluh ribu ya. Itu yang ahli matematika itu ada 4.000 orang ya. Kalau badan BSSN itu nggak ada seper 100-nya, mungkin seper 50-nya lah mungkin ya. Wallahu a'lam. Ini masih mungkin ya. Ini masih sesuai dengan realitas dan mungkin memang yang sekarang terjadi ya. Nah, itu level 1. Level 2-nya adalah ya masih mungkin terjadi tapi sudah spekulatif ya. Ya, di atas garis spekulasi. Misalnya tentang terbunuhnya Lady Diana ya. Lady Diana itu dulu istri Pangeran Charles ya, putra mahkota kerajaan Inggris, meninggal tahun 97, sudah lama ya, sudah 24 tahun yang lalu ya. Beliau sudah cerai berapa tahun sebelumnya, dan di menjelang akhir hayatnya itu pacaran dengan seorang pangeran, orang kaya atau putra atau pangeran dari Arab gitu. Bahkan ada spekulasi kalau Lady Di diam-diam masuk Islam gitu. Pas masuk Islam pacaran dulu. Ya. Nah, jadi ada teori konspirasi bahwa Lady Di ini dibunuh untuk ya biar ya orang-orang di kerajaan Inggris itu merasa gerah lah dengan tingkah Lady Di gitu kan. Padahal dia ibu kota, putra mahkota kerajaan Inggris juga kan, dia istri putra mahkota ya, anaknya kan putra mahkota juga nanti ya kan ya, Pangeran William ya. Jadi putranya pertama dengan Charles itu adalah Pangeran William. Jadi kalau Pangeran Charles nggak jadi raja, yang nomor berikutnya adalah Pangeran William. Kemudian tentang pembunuhan John F. Kennedy, ini sudah lama sekali nih, tahun 60-an nih, lebih dari 50 tahun yang lalu ya. Ini juga spekulasi ya, teori konspirasi yang masih mungkin ya. Ada spekulasi bahwa dia dibunuh karena ingin membantu Indonesia ya. Membantu Indonesia dalam hal apa ya? Dalam hal menghadapi Belanda ya. Jadi karena Belanda ingin tetap menjajah Papua ya, terus John F. Kennedy ya mungkin ada maksud juga ya, karena dia ingin Papua jadi milik Amerika karena ditemukan emas di sana ya. Nah, tapi kemudian dia ibaratnya lembek lah gitu kan. Bahkan ketika Indonesia itu tetap dalam jalur non-blok ya, tidak bergabung ke Amerika, tapi juga tidak bergabung ke Soviet ya waktu itu. Nah itu bahkan belakangan cenderung
pro Cina ya, pro Tiongkok, dan itu John F. Kennedy dikira kok lembek ini ya, bunuh saja. Dan dia satu dari ya, di Amerika itu ada sekian puluh presiden, cuma dua yang bukan Protestan ya, yaitu Abraham Lincoln dan John F. Kennedy. Dua-duanya Katolik ya, dan dua-duanya mati terbunuh. Nah ini timbul spekulasi seperti ini. Ya kemudian juga ada tentang UFO, tentang yang lain. Ini masih spekulasi, masih masih mungkin benar ya, masih mungkin ada realitasnya. Ya, kalau UFO itu bukan dari ruang angkasa, itu teori juga ya. Tapi UFO itu kemungkinan eksperimen ya, pesawat-pesawat eksperimen buatan Amerika atau buatan Soviet saat itu ya. Juga area 51 itu area yang rahasia di Amerika yang tempat sering tampak UFO. Ada hubungannya enggak nih? Kenapa di area rahasia, area 51 itu sering tampak UFO? Jangan-jangan yang dibuat UFO-nya. Kenapa UFO enggak ada di atas Cianjur misalkan ya, atau di atas Bogor gitu kan? Saya seumur-umur belum pernah tuh lihat UFO ya. Nah, dan kita naik yang ke level 3 yang sudah mulai meninggalkan realitas ya, ini ya. Sudah mulai meninggalkan realitas ya. Misalnya ini ya tentang monster di Danau Loch ya, di Danau Loch Ness di Inggris itu ada monster. Monsternya itu berupa kayak dinosaurus besar sekali gitu ya. Nah ini sulit sekali di ini ya. Jadi kenapa kok monsternya itu hanya kelihatan bagi segelintir orang ya. Itu banyak institusi di Inggris itu pasang CCTV ya di sekitar Danau Loch Ness ya. Sudah bertahun-tahun ya, nggak pernah itu kelihatan. yang lihat orang-orang tertentu, anak kecil lihat, ya, orang tua dan semua yang melihat itu tidak membawa kamera, ya, tidak membawa kamera. Padahal hari gini kan sebagian besar orang punya handphone dan ada kameranya, ya. Kemudian juga ada yang berteori tentang bahwa Stonehenge itu susunan batu ya yang sangat besar ya, batunya ukurannya sekitar 20 meter dan tebalnya itu tingginya 20 meter, tebalnya itu kira-kira 2 meter lah. Itu berdiri ya. Sudah dari zaman dahulu kala, zaman kuno dulu di Inggris. Nah, itu orang berpendapat ini alien yang bikin Stonehenge. Nah, itu sudah ya kita sampai hari ini sulit memahami ya bagaimana alien ya makhluk asing dari ruang angkasa bisa datang ke bumi ya. Belum ketemu hingga hari ini belum ketemu ya, faktanya belum ada yang meyakinkan gitu. Ya. Sama seperti juga ada yang berteori Candi Borobudur ya, piramid itu semua yang bikin alien gitu ya. Macam-macam lah teorinya, menarik ya, tapi ternyata belakangan ya para arsitek dan ahli arkeologi bisa menjelaskan ya bagaimana sih dulu benda sebesar piramid atau seindah Borobudur bisa dibangun gitu kan ya, karena memang ternyata ya masuk akal gitu ya. Nah ini yang lebih parah lagi yang keempat ya, level 4. Inilah kelompok yang sangat terkenal. Ini sudah kelompok yang tersebut dengan science denial ya. Science denial itu menolak sains ya. Jadi misalkan kelompok anti vaksin ya, anti vaxxer sebutnya ya, atau yang mengatakan bahwa COVID-19 itu dibuat di lab ya, atau mengatakan sekarang ini banyak orang sakit karena sering ada jejak kimia di langit ya, jejak kimia di angkasa. Padahal ini semua bisa dijelaskan, jejak kimia di langit itu wajar karena pesawat itu kadang-kadang memang terbang sangat tinggi ya, kalau pesawat antar benua itu di ketinggian 44.000 kaki ya. 44.000 kaki itu kira-kira 14 km ya. Itu sangat dingin di sana. Jadi pesawat itu kan menggunakan kerosin ya, dengan bahan bakar kayak minyak tanah pesawat itu. Ya, bukan bensin ya, kerosin. Ya kerosin itu minyak tanah betul ya. Cuma memang pembakarannya itu kan beda ya di pesawat jet itu. Nah, itu memang kalau gasnya itu keluar di suhu yang dingin di atas itu memang akan menimbulkan jejak. Tapi bukan bahan kimia yang sengaja disebarkan untuk membahayakan manusia, bukan. Ya memang itu namanya chemical. Kira itu menurunkan air hujan, Pak Prof. Lain lagi. Kalau menurunkan air hujan itu garam ya. Itu garam ya. Garam dan itu hanya ditaburkan di tempat yang sudah ada bibit awannya ya. Bukan di langit cerah nyebar, itu nggak bisa ya. Itu harus ada awan dulu terus disebarkan di awan karena garam itu
menaikkan titik embun ya. Jadi kalau titik embun harusnya di suhu 2 derajat atau berapa gitu ya, atau bahkan ya eh, itu bahkan lebih tinggi pun sudah mengembun. Bahkan kemudian gumpalan awan itu menjadi titik-titik air gitu. Jadi dia suhu lebih tinggi lagi sudah menggumpal. Jadi nggak bisa di langit cerah disebarin garam itu nggak ada gunanya. Ya. Nah, kemudian juga tentang 5G ya, di teknologi telekomunikasi yang terbaru. Ya, sekarang aja belum semua orang pakai 4G ya. Ini sudah pada 5G ya. Bahkan beberapa negara ya sudah mengumumkan mereka mengembangkan 6G ya, teknologi 6G yang pakai yang lebih cepat lagi. Ada yang mengatakan bahwa 5G ini menyebarkan COVID-19. Padahal ternyata COVID-19 itu juga tersebar di Tanzania yang tidak ada 5G sama sekali di sana. 4G pun masih jarang. Ya, kemudian juga yang menolak adanya pemanasan global. Dan ini tokoh-tokoh yang bersuara keras soal hal yang saya lingkari ini itu juga ada yang pemimpin dunia. Contohnya Donald Trump. Ya. Donald Trump itu presiden Amerika, nggak main-main. Tapi dia menolak adanya global warming. Ya. Dia menolak vaksin. Jadi itu gila memang di Amerika. Cuma Amerika sekarang masih nomor 1 dalam kasus COVID. Nah, dalam jumlah kasus COVID, ya, jumlah kasus yang kritis, ya, harian itu sudah masih nomor 1 terus, ya, nggak pernah turun. Kita hampir mengalahkan Amerika. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah lebih baik. Ya. Tadinya kita sudah ranking 2, ranking 3 itu sekarang kita ranking 20. Nah, sudah membaik, sangat membaik gitu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi ini sudah parah, ini anti sains. Tapi ada yang lebih sains lagi, lebih parah lagi. Jadi kalau yang level 3 itu memang berkhayal banget ya, dan itu bisa pada umumnya tidak berbahaya, tidak membahayakan orang, harmless ya, tidak membahayakan orang lain. Tapi kalau level 4 anti sains itu membahayakan orang lain. Karena kemudian jadi kebijakan kan. Kalau orang yang anti vaksin kemudian dia melarang istrinya, melarang tetangganya untuk pergi vaksinasi. Bahkan kalau dia jadi RT atau lurah gitu, ya melarang. Ya, dari pemuka agama yang ceramah atau khutbah yang memusuhi vaksinasi begitu ya. Nah, yang terparah adalah ini level 5 ya. Itu bahkan sudah sama sekali lepas dari realitas ya. Ya, ini banyak sekali juga ya. Jadi makin ke atas ya, makin jauh dari realitas, semakin liar ya. Ada yang cerita tentang ini ya, flat earth ini. Jadi kaum bumi datar itu ini adalah teori konspirasi level 5 pada mereka. Jadi mereka menganggap dunia ini datar. Jadi kalau yang menganggap bulat ini konspirasi dari NASA, dari mana lah, global elit ya, elit global ya. Itu keturunannya banyak ya tentang ada yang ini yang saudaranya flat earth ini adalah hollow earth. Hollow earth itu bumi itu bulat tapi dalamnya itu ada rongganya ya. Kayak bola pingpong lah ya. Bola pingpong itu kan dalamnya ada rongganya kan. Terus lubangnya di mana? Lubangnya itu di kutub selatan katanya. Jadi ada makhluk di bawah sana yang itu menguasai makhluk yang di atas. Ya, waduh. Jadi makhluk yang di bawah itu keluarnya berupa UFO ya, berupa UFO ya. Itu macam-macam ya. Nanti ada lagi yang turunannya juga, turunan dari flat earth bahwa pendaratan di bulan itu semuanya adalah palsu ya. Itu fake ya, palsu ya. Nah, nanti ada juga ya bahwa ada genocide ya, pembunuhan massal yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih. Jadi orang-orang kulit putih itu akan mendepopulasi dunia. Jadi dunia sekarang kan penduduknya 7,8 miliar ya. Cepat sekali itu dari 7 miliar. Saya ingat 7 miliar itu kira-kira belum ada 20 tahun yang lalu ya. Sekarang sudah 7,8 miliar. Ya. Jadi pertambahan penduduk itu kalau angka pertumbuhannya 2% itu setiap 35 tahun itu double ya. 35 tahun. Jadi kira-kira saya SMP itu penduduk dunia baru kira-kira 4 miliar. Sekarang sudah 7,8. Nah, sehingga ada teori konspirasi bahwa ini orang-orang kulit putih itu akan membuat genocide ya, akan membunuh semua orang yang selain kulit putih dengan cara apa? Dengan vaksin, dengan pandemi yang disengaja, dengan chemtrails ya, macam-macam ya. Dan ini yang lainnya banyak ya tentang New World Order. Ini Bill Gates microchipping ya, dengan membuat tadi microchip untuk mengendalikan manusia. Jadi di dalam vaksin ya, konon kata mereka itu dikasih microchip ya,
dan untuk mengendalikan semuanya. Ya, nanti ada New World Order, ada George Soros mengendalikan, wah Illuminati, wah itu banyak banget lah ya. Jadi nggak ada habisnya. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita perhatikan ya, yang namanya apa? Yang namanya dalam hidup kita ini ya, itu ada data ya, ada informasi dan ada pengetahuan ya. Jadi kalau data itu kan acak begitu ya, informasi itu sudah lebih tertib, lebih teratur ya. Nah, pengetahuan itu lebih kita tahu hubungannya nih, kapan data ini berhubungan. Nah, kalau informasi itu masih apa ya kita sudah kelompokkan ya, kita klasifikasi, tapi hubungannya kita belum tahu. Tapi kalau sudah knowledge, sudah pengetahuan, kita tahu. Lebih tinggi lagi adalah insight ya. Insight itu pengetahuan yang kita tahu mana yang prioritasnya. Jadi oh ya ini dari rangka seperti ini kita tahu yang input itu yang mana, yang output yang mana ya. Yang sebab yang mana, yang akibat yang mana ya. Karena kalau orang nggak tahu yang sebab yang mana, yang akibat itu bisa repot ya. Sebenarnya misalkan ya sehari-hari ini yang menyebab apakah ya tiap pagi kita melihat ayam berkokok ya, burung-burung mulai burung itu apa berkicau ya, kemudian juga hewan ternak yang lain bersuara macam-macam, kemudian matahari terbit. Nah itu apakah suara hewan itu yang menyebabkan matahari terbit atau akan terbitnya matahari yang menyebabkan hewan itu bangun dan bersuara ya. Ini perlu insight ya. Jadi kalau insight itu sudah ketahuan mana sebab mana akibat. Kalau wisdom itu bijakan, itu kelihatan alurnya. Jadi karena alurnya dari sebab ke akibat itu seperti apa alurnya. Jadi kalau ada hal-hal yang berkorelasi ya, yang muncul bersama itu dihilangkan, itu tidak mempengaruhi akibat tadi. Ya. Jadi kalau suara ayam itu saya hilangkan ya, ayamnya saya sembelih, apakah berakibat matahari telat terbit misalkan begitu. Ya. Ini kalau dalam masalah obat itu sangat penting ya. Jadi kalau obat itu kita harus dicek mana yang menjadi zat aktif kan. Jadi kalau yang lainnya dihilangkan, obatnya tetap efektif ya, tetap berkhasiat ya. Kalau kita nggak tahu mana yang sebab mana yang akibat ya obat terus diminum semuanya, wah itu jadi repot, jadi mungkin berbahaya juga. Nah kalau teori konspirasi itu nggak karuan, dia sudah punya bayangan sendiri. Oh ini membentuk pola seperti ini. Dia sudah pola yang dimaksud itu sudah dia bikin duluan ya. Dia tidak melihat fakta secara langsung ya. Jadi makanya konspirasi sudah, para konspirasis ya, orang-orang yang tukang konspirasi sudah memiliki khayalan utuh ya. Suatu kejadian berdasarkan prasangka ada konspirasi. Kemudian menghubung-hubungkan data yang ditemuinya agar sesuai teorinya ya. Berarti tidak selalu yang diuntungkan itu dalam sebuah konspirasi ya. Misalkan ya, dulu pernah saya beri contoh, pemberi layanan ojek payung itu tidak berkonspirasi membuat hujan ya. Namun bila hanya ojek payung tertentu yang diizinkan beroperasi, maka pasti ada konspirasi memanfaatkan hujan. Ya. Waktu G30 SPKI ya, itu tahun 65-66 itu pernah ada yang mencari tahu kepada dubes Amerika di sini saat itu kan, apakah kejadian tadi G30S itu konspirasi dari CIA. Saja CIA yang ngarang nih biar memukul PKI sekaligus ya, kemudian nanti menaikkan Pak Harto ya. Nah itu ternyata dubes Amerika di situ nggak tahu menahu ya. Dia mengatakan jadi ini wawancaranya jauh setelah Orde Baru berkuasa ya. Jadi setelah kejadian itu. Jadi setelah Orde Baru berkuasa dan Pak Harto jadi presiden gitu, dubes Amerika ini mengatakan kami ini tidak membuat ombak ya, tapi kami menumpanginya ya. Jadi pas awal-awal itu CIA itu nggak tahu ya, Amerika itu nggak tahu kenapa ada begini, karena apa istilahnya, anak kesayangan CIA itu adalah Ahmad Yani. Ahmad Yani itu sangat sering bertemu atau datang dalam satu acara yang di situ dubes Amerika juga datang ya, dan mereka ya berpesta-pesta kayak. Memang dulu ada kesan ya, atau dikesankan ya oleh PKI itu bahwa Ahmad Yani itu jenderal kapitalis begitu ya, jenderal nekolim ya, yang sering pesta-pesta ala barat. Dikesankan, kalau ada foto pas pesta itu disebarkan ini. Nah, jadi seolah-olah layak kalau dia dihabisi karena dia nekolim ya. Nekolim itu neokolonialisme dan imperialisme. Ya. Nah, cuma ternyata kemudian yang naik Soeharto itu nggak pernah tuh
kelihatan dekat dengan Amerika, nggak pernah ya. Jadi rupanya benar tuh kata dubes Amerika tadi, kami tidak membuat ombak, tapi kami menumpanginya, menaikinya. Ya, oke. Ya, jadi dari data tersaring menjadi pseudoscience, jadi teori konspirasi pada umumnya menjadi pseudoscience itu memang sangat mungkin ya. Karena pengagum atau penganut teori konspirasi tidak lagi percaya pada otoritas, termasuk otoritas ilmiah. Ya. Mau dia itu LIPI, ya, kalau sekarang BRIN ya, mau itu rektor UI atau rektor UGM, bahkan sekarang beberapa tokoh-tokoh itu dilegitimasi ya. Terakhir rektor UI kan, rektor UI karena apa ya namanya memanggil mahasiswa yang membuat apa itu ya, memasang di sosial media dia ya, dan manggilnya hari Minggu lagi gitu, itu jadi bahan olok-olok kan ya. Jadi kalau bahkan kemudian dia kan statusnya anggota apa Dewan Komisaris ya suatu BUMN ya, itu kemudian itu aslinya dilarang ya. Nah, kemudian statutanya dirubah ya. Jadi karena dia rektor ya, dia jadi komisaris BUMN yang mestinya nggak boleh, tapi yang akhirnya dirubah statuta UI-nya ya. Jadi ada olok-olok ini kalau rektor UI melanggar lampu merah, maka dibuat peraturan bahwa lampu merah itu boleh jalan, lampu hijau berhenti. Ya. Jadi orang dibuat seperti itu supaya apa? Supaya tidak lagi percaya pada otoritas. Padahal kalau sains itu ya, 2 tambah 2 sama dengan 4, ya, 3 kali 3 sama dengan 9, itu universal ya. Apakah kita kemudian tidak percaya bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4 karena yang ngomong itu orang Yahudi atau orang komunis ya, orang ateis? Ya kan tidak ya. 2 tambah 2 sama dengan 4 itu berlaku global, berlaku universal ya. Ya. Nah ini contoh nih kan, ada yang pernah dianggap saintis ya tadi ya. Nah, ini yang repot juga kan ya. Jadi ada saintis yang disebut pakar virus tapi bicara virus corona tidak berbahaya. Ya. Padahal memang kalau para saintis yang beneran itu bisa menunjukkan ya, ini memang yang disebut pakar virusnya sudah abal-abal ya. Dia itu bukan pakar ya. Dia hanya pernah bekerja dengan virus. Ya. Nah di Indonesia ini ada ribuan ya mahasiswa yang pernah bekerja dengan virus karena mahasiswa biologi, bioteknologi ya dan beberapa di bidang kedokteran hewan itu ya pasti pernah bekerja dengan virus ya, mengisolasi virus, bakteri dan sebagainya. Tapi bukan berarti dia ahli virus ya, pakar virus. Kalau pakar virus itu ukurannya adalah doktor dalam bidang virologi atau molekular biologi, itu nggak banyak. Dan yang disebut pakar itu dulu nggak S2 aja enggak dia, apalagi disebut doktor gitu kan. Nah, ini contohnya seperti itu ya. Nah, sehingga kemudian membuat respon penguasa di negeri jadi lamban, kan dianggap nggak berbahaya, lamban ya. Negeri lain sudah nutup pintu pada RRC, saat itu kita malah beri insentif di sektor pariwisata ya. Itu. Jadi karena tadi itu ya, jadi orang-orang yang menganut teori konspirasi tidak lagi percaya kepada otoritas ilmiah ya. Jadi mereka kalau dunia ilmiah itu biasa menggunakan definisi yang presisi ya. Tapi kalau pseudoscience itu kalimatnya suka berbunga-bunga ya, suka heboh gitu kan. Kata supernatural, holistic quantum. Waduh, quantum itu apa? Definisinya apa ya? Sekarang juga ada quantum healing ya, mengobati quantum. Quantum itu kan suatu proses yang loncat gitu kan ya. Kalau di dunia fisika kuantum ya, mekanika kuantum itu elektron pindah dari orbitnya, dari orbit 1 ke orbit 2 itu tiba-tiba dia kayak tidak berjalan berangsur-angsur, tidak melewati jarak antara ban 1 ke ban 2 gitu. Langsung loncat gitu ya. Ya lenyap di ban 1 dan muncul di ban 2 ya. Ban itu orbit ya, orbit elektron. Nah itu kalau quantum healing itu ya tiba-tiba penyakitnya hilang, ya. Nggak ada proses, tiba-tiba hilang. nggak dijelaskan nggak bisa. Nah demikian juga bukti kalau pseudoscience itu nggak ingin menunjukkan bukti yang real begitu, apa publikasi, apa analisis yang jadi nggak bisa diulangi orang lain ya. Dan dasarnya hanya testimonial ya. Kalau sains itu basisnya data ya, pseudoscience data ya testimoni aja ya, nggak bisa dibuktikan. Kemudian kemajuannya kalau sains ya itu kemajuan itu berangsur-angsur. Kita bisa melihat sejarah sains kan. Sejarah kedokteran dari zaman Hippocrates ya, Galenus zaman Yunani kuno, melewati zaman Abu Qasim Az-Zahrawi, Ibnu Sina ya, Ibnu An-Nafas ya, dan seterusnya sampai ke zaman sekarang ya, zaman ada COVID itu kelihatan tuh evolusinya itu ya. Tapi kalau
Sudirsan enggak ya, dia inginnya malah yang ekstrim-ekstrim kan. Dia bilang wah ini millennials ya, ini kearifan lokal dan sebagainya. Nah, kalau sains itu ingin mencari penjelasan, tetapi kalau Sudirsan malah menjual misteri. Wah ini rahasia, kuantum, ya macam-macam tuh menggelikan. Kalau bagi saya itu menggelikan. Tapi kalau banyak orang yang memang sudah terpikat dengan teori konspirasi, ya dia wah itu luar biasa begitu ya. Oke. Ya memang kalau dalam berbagai peristiwa politik atau hukum ya itu data memang tidak di-sharing untuk umum ya. Jadi sehingga kadang-kadang memang hanya masuk akal kalau ada konspirasi ya. Artinya persekongkolan orang-orang yang berkuasa meski tidak tampak di publik. Ya, contohnya kasus Novel Baswedan ya. Ya. Atau lenyapnya Harun Masiku ya. Harun Masiku itu kok bisa hilang ya? Apakah negara tidak punya intelijen untuk mencium Harun Masiku ya? Padahal adanya bagaimana Taliban di Afghanistan aja bisa ya di luar negeri ya. Kemudian kasus-kasus dugaan terorisme bisa ya di mana-mana. Wah, Harun Masiku itu kan orang yang lebih terkenal kan ya. Artinya kalau dia berhubungan dengan tokoh juga tokohnya tokoh terkenal kan. Jadi siapa saja yang suka berhubungan dengan tokoh-tokoh yang dulunya dekat dengan Harun Masiku karena itu tersangka terduga juga Harun Masiku meskipun nomor teleponnya ganti ya. Bahkan handphonenya ganti ya. Kemudian juga vonis ringan pada Jaksa Pinangki dan mantan Mensos Yuliari Batubara itu kan sangat berbau konspirasi itu ya kayak gitu-gitu. Karena ya tadi itu ya muncul pertanyaan kenapa untuk kasus politik dan hukum kita percaya ada konspirasi, tapi kasus lain yang saintifik tidak percaya konspirasi. Ya ini makanya kita bahas malah pagi ini ya. Nah memang di persoalan COVID ini itu ada yang mengatakan ini 100% konspirasi. Kita dibodohi. Wah, tayangkan video-video ya ada yang himpunan dokter sedunia. Ini kan dunia itu siapa? Ya? Siapa saja bisa bikin LSM yang mengaku sedunia. Dunianya di mana ya? Cuma 3 orang. Ya, satu di Bogor, satu di Cianjur, satu di Pontianak ya. Satu lagi di Jepang. Sedunia. Bisa kita buat begitu ya, Ustaz Supri ya. Pakar ngaji subuh sedunia, himpunan ngaji subuh sedunia ya. Nah ini ada yang seperti itu ya. Ada yang menganggap bahwa semua kehebohan COVID ini tipu-tipu saja ya, tipu-tipu rezim ya. Apalagi ini peringatan Maulid Nabi mau digeser ya, tadi harus Selasa dan digeser hari Rabu. Wah, ini pasti rezim ini memang tipu-tipu nih, COVID. Nah, ini kan seperti itu ya kan. Kemudian ya ini pokoknya ini semacam ini ya ada peluang merampok selama COVID ya. Ya banyak kemarin kasus bansos, kasus yang lain juga ya. Kemudian akhirnya merespon bahwa menolak semua narasi COVID-19. Menurut mereka semuanya konspirasi ya. Saintisnya konspirasi, WHO-nya konspirasi, ya, rezimnya korup ya. Dunia kesehatannya kapitalis ya, mata duitan ya. Kemudian ya semuanya konspirasi. Jadi mereka menolak COVID-nya. Karena memang bagi banyak orang ya sains itu terlalu canggih ya, nggak terjangkau lah, kita nggak punya alat untuk PCR misalkan gitu kan. PCR itu sendiri apa? Ada orang ini PCR kok regennya dikena air ini aja, air ledeng aja, air pump ya, itu langsung positif ya. Ada orang dia pulang dari luar negeri naik pesawat, waktu berangkat dari luar negeri dia sudah PCR negatif. Sampai di Soekarno Hatta dites positif, dari mana ini? Bingung dia ya. Terus dia nggak percaya, dia tes ulang negatif itu. Waduh ini gimana seperti ini ya. Nah, ini kan banyak yang tidak bisa menjelaskan bahwa ternyata memang regen kimia di alat PCR itu kalau terkontaminasi sedikit aja itu bisa hasilnya pasti positif ya, seperti itu. Nah, maka kita mestinya kalau kita belum bisa menjangkau akal kita tentang hal yang berbau sains ini, kita ingat surat Al-Ghasyiyah ya. Afala yang menuruna ilal ibili kaifahul ya. Jadi mengapa kalian tidak perhatikan onta ya, bagaimana ia diciptakan ya. Jadi nggak cukup hanya menjawab kun fayakun ya. Karena ini Allah menegur kita tentang aktivitas sains, yaitu memperhatikan ya. Nah, kalau sekarang berarti apa? Berarti kita mengamati, memikirkan penjelasan, menarik teori, menguji teori pada fenomena berikutnya, atau menciptakan teknologi yang terkait yang berfungsi ya. Jadi unta itu bisa diganti dengan virus corona. Mengapa kalian tidak memperhatikan virus corona? Bagaimana dia disebarkan? Ya, biar tahu penyebarannya bagaimana. Ya. Nah, jadi
Tentunya itu tidak bisa dengan teori konspirasi, ya dengan aktivitas sains, dengan mengamati, dengan ini banyak. Dan itu dunia ilmu biologi dan mikrobiologi sudah melakukan, dan itu sudah ada puluhan ribu artikel ilmiah yang terkait dengan itu, bisa diulangi juga oleh orang lain, ya. Karena sains itu wajib terbuka, ya, objektif, bisa diuji ilmuwan manapun secara independen, tidak peduli dia ini ikut WHO atau tidak, ya, beriman atau tidak, enggak, ya. Jadi memang kadang-kadang para saintis itu punya perbedaan pendapat, ada ikhtilaf, ya. Itu tidak ya dalam agama, ya, dalam sains juga pendapat yang berbeda, ikhtilaf itu harus dihormati. Tapi pendapat yang menyimpang harus diluruskan, ya. Kayak ini rel kereta api ini, ya, ini bercabang gitu. Ini ada yang masih lurus, ya, tapi bercabang. Kenapa? Karena masuk peron, ya, masuk stasiun, ya, peronnya di kiri dan di kanan. Ya. Kalau yang biasa naik kereta api, ya, kalau masuk stasiun kan pasti bercabang begitu. Tapi nanti balik lagi, bersatu lagi, ya. Tapi ada yang memang belok sama sekali, menyimpang. Kenapa? Dia belok mau ke tempat lain atau masuk ke garasi begitu kan, ya. Ya. Jadi itu beda, ya. Jadi kalau orang bilang, ya, jangan mencela atau membuli sebagai pendapat yang berbeda, ya itu cocok untuk pendapat yang memang masih ikhtilaf di dunia sains, ya. Kayak misalnya soal obat, ya, mau Avigan atau chloroquine itu ikhtilaf, ya. Atau ivermectin mestinya, ya. Gambarnya belum saya ganti. Saya ivermectin yang obat cacing tuh. Obat cacing kok menyembuhkan COVID, kan? Ya. Kalau Avigan udah dikenal tuh obat flu burung, mahalnya minta ampun tuh, ya. Ya, itu pernah beberapa waktu yang lalu tuh saya membelikan tuh harganya satu butir tuh 75.000 satu butir. Padahal orang bisa butuh sampai 30 butir, ya. Jadi itu luar biasa, ya. Jadi ivermectin jauh lebih murah sekali ivermectin itu, ya. Jadi orang beda pendapat. Tapi kalau orang berpendapat buaya atau komodo bukan hewan berbahaya, ya, sama seperti berpendapat virus corona tidak berbahaya, wah itu repot seperti itu, ya. Jadi ada orang yang berpendapat seperti ini dengan nas Al-Quran, ya. Di Quran itu memang nggak ada komodo atau buaya, ya. Tapi itu bukan soal iman, serem kalau kita ketemu komodo, ya. Demikian juga kalau tetelan racun tikus, ya. Ya, ada hadis tuh kan, barang siapa memakan kurma ajwa di pagi hari, hari itu tidak akan terkena racun atau sihir, ya. Mau dicoba nggak, ya? Jadi pagi hari makan kurma ajwa, ya, 7 butir, ya, biar 7 katanya ampuh tuh bilangnya ganjil, ya, 7. Terus setelah itu menelan racun tikus, ya. Kira-kira gimana, ya? Kalau saya nggak berani. Ya coba kasih pada tikus lah, tikus suruh makan kurma ajwa, ya, dikasih racun. Silakan, ya, seperti itu, ya. Ya, ini bukan ikhtilaf yang sah, ini adalah inhiraf, ya. Inhiraf itu penyimpangan, ya. Ya, jadi kalau sains sebagai penjelasan fenomena alam, ya, itu masih ya, fenomena alam itu dapat digunakan untuk prediksi fenomena sejenis di masa depan, itu bebas nilai, ya. Tafsirnya yang nggak bebas, ya. Ketika evolusi, ya, evolusi itu ada, ya. Tapi kalau manusia dikatakan evolusi dari monyet, itu tafsir yang tidak bebas, dan itu nggak bisa dibuktikan, ya. Gimana untuk masa lalu kan, ya. Ya, itu buktinya monyet, yang monyet juga masih ada yang monyet. Orang berbilang, itu monyet yang jadi manusia itu sekarang sudah punah. Kan lebih konyol lagi. Bagaimana membuktikannya, kan? Dulu ada eksperimen, ya, ada seorang psikolog dari Inggris, ya, itu mencoba eksperimen. Dia punya anak-anak dia sendiri, ya, anak kecil, ya. Dia punya bayi, dan dia punya bayi monyet, dicari bayi, terus dua-dua diasuh bareng-bareng, ya. Diasuh bareng-bareng, ya, disusuin, di ini segala macam, ya, bersama. Ternyata kok monyetnya nggak jadi mirip manusia, tapi anaknya yang jadi mirip monyet. Kalau anak kecil itu, bayi manusia umur setahun bisa jalan, ya, bisa berdiri, bisa jalan gitu. Nanti umur 2 tahun bisa ngomong. Itu monyet itu jalannya lebih cepat, ya, tapi sampai 2 tahun ya nggak bisa ngomong. Ya, beda, ya, dengan manusia, beda, ya. Jadi kalau tafsir sains itu mirip dengan tafsir Al-Quran. Al-Qurannya benar, ya, tapi tafsir Al-Quran bisa salah, ya. Ada tafsir yang hermeneutik, ya, tafsir liberal itu seperti itu, ya. Ya. Saya sekalian, jadi kalau kita bicara dengan orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi itu memang kadang-kadang tidak mudah, ya, tidak mudah karena argumen apapun itu mental, ya, ini. Dan kadang-kadang bisa berbahaya juga, berbahaya juga. So yang bisa kita lakukan apa ini, ya? Kita lakukan apa? Jadi memang ya tidak terlalu banyak, ya. Jadi kita bisa sih mengajak untuk debat terbuka, ya, tanya detailnya kan.
Ya, kemudian mana yang orang-orang yang percaya, mana ya. Tapi memang yang pernah saya lakukan ya, kalau bicara detail ya, mereka tuh nggak siap. Ya. Mereka langsung loncat-loncat. Wah, ini belum selesai loncat lagi. Loncat, wah, pusing lah sampai itu ya. Jadi nggak siap. Ya. Mudah sekali kita mematahkannya itu selama mereka tuh konsisten ya. Jadi apa fakta ilmiah yang mereka percaya itu kita gunakan sebagai basis. Gitu. Ya. Tapi biasanya kalau sudah mentok di situ loncat. Jadi nggak apa ya, memang nggak bermanfaat ya diskusinya itu kemudian ya. Karena konspirasi tidak itu tergantung fakta yang dikumpulkan memadai tidak. Bisa dijelaskan tentang teori konspirasi tidak. Jadi kebenaran itu bukan milik WHO atau penguasa, tapi juga bukan milik oposisi ya. Bukan karena anti WHO terus otomatis benar, enggak ya. Jadi kebenaran itu tadi 2 tambah 2 sama dengan 4, itu siapapun yang ngomong itu benar itu ya. Ya 2 tambah 2 sama dengan 4 itu kalau yang ngomong WHO juga benar, yang ngomong anti WHO juga benar. Ya. Yang ngomong Jokowi benar, yang ngomong anti Jokowi juga benar. Ya. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ya. Gitu. Jadi cuma kadang-kadang kan fakta ilmiahnya tidak semudah itu kan ya. Kadang-kadang agak. Nah, maka kemudian kita harus paham bahwa teori konspirasi itu bisa benar bila didukung data yang akurat, analisis yang tidak menyisakan asumsi, dan prediksi yang tidak sedikit pun menyisakan kejanggalan. Ya. Jadi memang kadang-kadang kalau orang yang gagal itu cari-cari ya. Contohnya tentang HARPS ya. HARPS itu instalasi yang dibuat oleh Angkatan Udara Amerika, tapi tidak untuk merekayasa cuaca. Nggak bisa, Amerika nggak bisa merekayasa cuaca sampai hari ini. Buktinya ada tornado juga mereka nggak bisa mengatasi gitu. Tapi memang dulu tuh ini fasilitas riset ya, hard process riset agar tentara Amerika bisa bertempur memanfaatkan cuaca buruk. Nah, itu ya. Cuaca buruknya yang buat bukan mereka, tapi mereka memanfaatkan. Tadi kami tidak membuat ombak, tapi kami memanfaatkan ombak. Ya. Tapi kalau Kim Jong Un Korea Utara mengatakan dia bisa bikin rudal, ya itu memang benar. Ya. Rudal nuklir ya, memang benar dong, buktinya kita bisa menyaksikan. Nah kembali pertanyaan di awal nih ya, tentang misalkan elit global ingin menguasai dunia dengan cara menyuntikkan chip di dalam vaksin untuk semua orang, karena itu harus sudah pandemi. Nah ini ternyata ya salah satu tidak masuk akal, tidak mungkin ya, karena semakin kecil chip ya, itu semakin kecil pula antenanya. Jadi di dalam teknologi elektromagnetik ya, teknologi radio itu ada rumusnya ya, bahwa panjang antena itu adalah 1/4 panjang gelombang ya. Jadi kalau dulu antena TV itu tinggi gitu kan. Kenapa? Karena panjang gelombangnya itu ya, VHF gitu kan, atau UHF ya. Kalau UHF itu lebih pendek dari VHF ya. Itu antenanya parabola. Karena pendek dia nggak bisa lewat atmosfer, dia harus dipantulkan di satelit dulu ya. Pakai antena parabola ya. Maaf, kalau UHF masih bisa sih, agak tinggi. Lebih tinggi, tapi antenanya beda lah ya. Nah kalau handphone itu pakai gelombang yang lebih tinggi lagi ya. Makanya dia handphone itu antenanya dekat ya, namanya BTS ya. Kalau stasiun televisi itu jauh bisa, jarak 50 kilo juga bisa. Kalau handphone nggak bisa ya, dia makanya namanya GSM kan, Global Cellular Mobile Communications kan ya. Seluler di satu sel yang dicakup oleh satu antena BTS ya, Base Transfer System ya, itu jaraknya paling 3 kilo saja ya. 5 kilo lah kalau daerahnya datar, nggak banyak gedung tinggi. Kalau ada gunung ya harus ada BTS yang lain. Jadi itu sebetulnya kalau chip antenanya sangat pendek-pendek banget tuh, chipnya tuh nano. Kalau chip yang kecil itu biasanya ukurannya masih sebesar beras ya, sebesar 1 bulir beras itu. Beras itu panjangnya kira-kira 5 mili ya. Jadi antenanya 5 mili itu masih mungkin. Tapi kalau nano itu di bawah mikron ya. 1 mikron itu 1/1000 mili. Waktu pakai gelombang radio seperti apa ya? Kalaupun ada, maka teknologinya harus teknologi yang sangat dekat ya. Terus ditempelkan itu. Kayak kita kalau kita bayar pakai e-money ya, itu pakai teknologi RFID itu ya. RFID itu Radio Frequency Identifier ya. Itu harus nempel kan itu kan. Sangat dekat lah itu ya. Jarak berapa mili aja. Karena nggak akan terjangkau, jarak jauh nggak bisa terjangkau. Jadi kalau chipnya masuk ke itu, terus yang memantau harus datangi yang nggak ada gunanya, nggak mungkin kan ya. Jadi nggak mungkin itu masuk akal. Nah kalau teori
911 itu konspirasi Al-Qaeda untuk menabrakan pesawat, itu nggak masuk akal juga ya. Al-Qaeda itu tidak punya pengalaman membajak pesawat komersil ya, nggak punya. Sebelumnya nggak pernah itu Al-Qaeda itu. Kalau dulu tuh PLO ya, kemudian gerombolan Imron ya di Indonesia dulu membajak pesawat Garuda Woyla ya tahun 70-an itu. 80-an 70-an tuh ya. Waktu itu ya zaman Benny Mordani masih belum jadi panglima itu Benny Mordani ya. Jadi menerbangkan pesawat sebesar itu juga perlu pelatihan khusus. Bahkan pesawat itu bisa dibajak secara elektronik ya. Tapi yang baca harus tahu password ya. Jadi pesawat besar itu teoritis bisa, kecuali ada pilot yang tahu cara mematikan radionya. Kalau radionya mati, ya udah ya. Tapi teoritis pesawat itu bisa diterbangkan dari darat ya, pesawat yang besar itu ya. Kemudian juga New York itu dilindungi sistem pertahanan terbaik. Jadi kalau ada pesawat keluar jalur ya, lagi pesawat sipil itu mestinya pasukan angkatan udara terjun untuk mengawal dia ya, nggak seperti ini mesti dilepas gitu. Itu kan kayak nggak ada apa-apa, nggak ada alarm, nggak ada apa-apa ya. Jadi lebih masuk akal bahwa ini konspirasi industri senjata untuk memasarkan senjatanya yang lama lesu dengan menyulut perang. Ingat Amerika Serikat itu ya sejak tahun 91 sejak Uni Soviet bubar itu kehilangan musuh ya, sehingga banyak pabrik senjata, dan di Amerika semua pabrik senjata itu swasta ya, tidak ada BUMN di Amerika. Itu lesu, nggak ada order ya. Waduh gimana nih? Sehingga perlu ada perang, dan kemudian ada perang kan ya. Jasus menuduh dalangnya itu Al-Qaeda. Al-Qaeda kebetulan dilindungi oleh Taliban di Afghanistan, maka Jasus menyerang Afghanistan. Dan setelah 20 tahun ya pulang, Taliban balik lagi jadi dagelan tuh. Tapi ongkosnya 2.000 triliun. 2 triliun dolar ya. 2 triliun dolar itu kira-kira 35 ribu triliun rupiah ya. Nah sekarang kalau tadi sains konspirasi, jadi kita bisa mendebang ya, bisa mengungkap bahwa konspirasi elit global yang ingin menguasai dunia dengan menyuntikkan chip itu tidak masuk akal secara saintifik. Kemudian bahwa ini Al-Qaeda menyerang itu juga tidak masuk akal secara saintifik ya. Meskipun lawan dari itu ya, teori konspirasi bahwa ini yang bikin pabrik senjata itu harus dibuktikan ya, tapi itu lebih levelnya level 1 itu. Kalau yang Al-Qaeda menabrakkan itu level antara 3 atau 4 itu, level 3 atau 4. Nah, kemudian konspirasi sains bahwa ada konspirasi menipu dunia tentang sains ya. Misalkan saat itu tidak ada, semua bisnisnya NASA ya, ini kelompok bumi datar ya. Itu ini lihat bahwa ini salah ya, secara diametral salah. Jadi saat itu faktanya ada ya. Saya pernah berada di tempat yang sangat jauh di tengah samudra, saya menggunakan telepon satelit. telepon satelit ya. Itu kayak handphone gitu, tapi bukan kartu XL atau apa simpati, itu bukan ya. Dia kartunya namanya kartu PSN ya, atau kartu biru ya. Itu pakai satelit. Itu saya bisa telepon sampai Mongolia, sampai Australia. Tarifnya 1 menitnya 3.000 ya, luar biasa Pak. Waktu itu ya sudah lama sih, nggak tahu sekarang berapa tarifnya itu. Jadi bisa tengah samudra jauh banget dari mana-mana ya, bisa. Kemudian kita juga bisa memotret area yang sangat jauh yang mustahil mengirim drone ya. Jadi kalau ada gempa, ada bencana alam itu, saya bisa akses beberapa satelit yang memang open untuk beberapa ilmuwan begitu ya. Kita bisa langsung dapat data hari itu. Itu tempatnya itu sangat jauh ya. Kalau kita kirim drone ke sana tuh nggak mungkin. Drone itu paling 15 menit terbang sudah habis baterainya ya. Kecuali drone yang luar biasa yang kita nggak punya. Di Indonesia paling cuma ada berapa biji drone-nya Angkatan Udara yang dibuat sama PTDI, itu bisa terbang sampai 10 jam ya. Tapi kalau 10 jam itu paling berapa? Pulang pergi 10 jam ya paling 1.000 kilo itu ya. Kalau posisi drone-nya di Jakarta ya, di Halim, kemudian kejadiannya di Nabire misalkan, gempa di Nabire, itu ngirimnya ke sana perlu waktu, nggak mungkin. Tapi kalau dengan satelit sangat mungkin. Kemudian sebenarnya ada energi tak terbatas dengan murah, namun mafia energi tak tinggal diam. Dulu pernah ada yang bikin proposal seperti ini sampai ke meja saya ya. Itu bilang ini teori dia tidak masuk akal ya. Ini tidak bisa dijelaskan dengan dalil fisika yang ada. Dan kalau memang ada seperti ini, itu pasti eksperimen tersebut bisa direplikasi, bisa diulangi ilmuwan lain. Dan sampai hari ini nggak ada itu. Jadi itu semuanya abal-abal semua, nggak bisa itu. Ya. Kemudian ada juga teori begini, sebenarnya semua teknologi ini ciptaan umat Islam.
Namun ada konspirasi di Barat untuk mengaburkan dan menguburkan sejarah dan sebagainya. Ini juga tidak mungkin. Tidak mungkin seluruh dunia sepakat untuk menyembunyikan sebuah fakta. Ya. Saya punya beberapa buku yang tulisan orang Barat yang menceritakan kok ya teknologi umat Islam ya. Ya, karena bukunya Georg Sarton ya. Georg Sarton, ini ada bukunya ini. Ya. Georg Sarton itu menceritakan ya, sejarah umat Islam. Kemudian juga dari siapa itu namanya Philip Kahiti ya. Philip Kahiti juga ya, The History of Arab juga menceritakan. Banyaklah yang lain cerita. Enggak semuanya dia. Yang benar ya, ada karya ilmuwan sebelum era Islam, di masa Islam dan sudah era Islam ya. Jadi tidak semua bikinan umat Islam. Ya setelahnya juga kita hargai, sebelumnya juga kita hargai. Jadi itu. Cuma memang umat Islam memerankan peran yang sangat signifikan. Ya. Nah, ada juga konspirasi yang non saintifik. Ya. Silakan bahwa Khilafah Utsmaniyah sudah sangat lemah ketika masuk Perang Dunia Pertama ya. Nah, ini kan dulu ada blok poros ya. Blok poros itu Jerman, Austria, sama Ottoman ya, Otto Utsmani gitu kan. Masuk Perang Dunia Pertama ini Sultan Rishad ya, Sultan Rishad ya dipaksakan menggantikan Sultan Abdul Hamid ya tahun 1909 ya, dia naik. Tapi dia tuh lemah dia sebenarnya. Dia boneka dari orang tertentu kan. Dan akhirnya perangnya kalah ya di Republik, dan wilayah Utsmani ini berantakan, yang Balkan, yang Bulgaria, Mesir, Irak, Palestina semua jadi protektorat Inggris atau Perancis begitu. Nah, Khalifah masih ada, tapi di jalanan berkeliaran tentara Inggris dan Perancis ya. Ada khalifah di Istanbul, tapi eksekutif ada di tangan Mustafa Kamal di Ankara. Ini Ankara ya, agak jauh 400 kilo dari Istanbul ya kira-kira ya. Nah, sampai akhirnya dibuat barter, tentara asing ditarik keluar, tapi khilafah dihapuskan selama-lamanya ya. Tahun 1924 ya, tanggal 3 Maret ya. Ini beritanya tanggal 4 Maret, beritakan 1 hari setelahnya. Ya, karena kemudian pasukan asing keluar, Mustafa Kemal dianggap pahlawan ya, seperti itu ya. Nah, saya akhiri dengan ayat ya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Semuanya orang-orang kafir itu membuat konspirasi dan Allah membalas konspirasi mereka itu, dan Allah sebaik-baik membalas konspirasi ya. Nah, demikianlah saudara sekalian ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa teruskan dalam diskusi. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Prof. Sebetulnya saya masih penasaran Pak Prof dengan slide pembagian antara data, informasi, kemudian insight, knowledge gitu ya. Ya. Mungkin bisa ditampilkan dulu Pak Prof sebentar. Oh iya, boleh sebentar ya. Kalau tidak ada yang terlambat masuk, dan ini penting untuk betul-betul dipahami oleh kita semua, oleh teman-teman juga. Ada istilah data, informasi, knowledge, kemudian insight, wisdom, kemudian teori konspirasi. Nah, ini yang ingin saya coba tanyakan Pak Prof. Bagaimana membedakan antara data dan ini sudah suatu hal yang sudah masuk teori konspirasi gitu ya, atau informasi tapi ternyata itu bukan sekedar informasi, tapi ini sudah masuk teori konspirasi. Nah, ini seperti apa Pak Prof ininya perbedaannya gitu? Ya. Dari mana untuk mengeceknya gitu ya. Ya. Jadi data itu adalah fakta ya. Data itu mewakili fakta. Data dengan fakta itu berbeda ya, tapi data itu mewakili fakta. Jadi biasanya kayak misalkan hujan ya, hujan di mana-mana ya. Berapa curah hujan? Itu kan beda-beda kan. Jadi kemudian untuk mengukur curah hujan itu orang membuat alat stasiun cuaca kan ya, alat pengukur curah hujan ya. Tapi kan tidak di semua tempat ada alat curah hujan. Mungkin ada di setiap kecamatan ya, di depan kantor kecamatan ada alat curah hujan itu ditaruh, nanti biar tidak capek ngurusinya, nanti dipasangi sensor kan, dikasih listrik, ditancapin di kantor kecamatan ya, selama listriknya hidup ya nyala, terus nanti dia kirim otomatis ke BMKG misalkan begitu ya. Itu data kan, dengan sampel di tiap kantor kecamatan. Nanti kemudian di BMKG itu data tadi dipilah-pilah ya, mana yang hujan, mana yang enggak ya. Itu kan dibuat klasifikasi kan, mana yang hujannya lebat, mana yang hujannya sedang, mana yang hujannya rintik-rintik, mana yang tidak hujan kan begitu. Itu namanya informasi. Sudah dipilah-pilah ya. Yaitu ketika milah itu nanti ada batasnya kan, namanya threshold ya. Kapan hujan disebut lebat ya. Ini sama seperti kalau data kemiskinan gitu kan. Kapan orang disebut miskin? Kapan disebut
cukup kapan disebut kaya kan begitu. Ini tidak mudah juga meletakkan threshold-nya itu ya. Nah, nanti ketika disebut knowledge itu sudah cari hubungannya ya. Kenapa kalau Cianjur hujan, Sukabumi, Cianjur hujan lebat, Sukabumi hujannya sedang atau sebaliknya kan ya. Saya di Cibinong itu kadang-kadang aneh juga. Kantor saya dengan rumah saya itu jaraknya sekitar 5 km. Karena di kantor saya itu hujannya lebat, di rumah saya kering. Gitu. Tempat itu kayak pembatas gitu ya. Ini, tapi itu data ya, bagaimanapun itu data. Nah, data itu kadang-kadang ada yang lengkap, ada yang mencakup waktunya panjang ya, misalnya data 30 tahunan. Gitu. Ada yang datanya cuma pendek ya, data orang datang sekali langsung mengatakan, oh ya saya melihat Indonesia itu negara yang baik, negara yang makmur. Yang dia lihat cuma di Pondok Indah. Ya, orang asing datang ke Indonesia tinggal di Pondok Indah, wah Indonesia itu makmur. Sip lah, rumahnya besar-besar ya, orangnya kaya-kaya gitu. Ya. Dia belum jalan ke tempat yang kumuh, ya, dia tidak tinggal di waktu yang lama ya, dia hanya tinggal sebentar dan di tempat yang itu nggak mewakili. Ya. Jadi informasi itu ada yang nggak mewakili, data ada yang nggak mewakili. Ya. Nah, kalau knowledge sudah dihubungkan tadi, data yang waktunya panjang, yang jaraknya panjang, dicari hubungannya. Hubungannya itu bisa menghasilkan sebuah pengetahuan baru. Oh ya, biasanya kalau hujan itu sebelumnya itu udaranya gerah. Nah, betul nggak ya? Gerah dan hujan. Gitu kan. Apa itu penyebabnya? Bukan, itu bukan penyebab. Itu kejadian yang saling berkaitan. Kejadian saling berkaitan tidak selalu sebab akibat. Ya. Sebabnya kejadian yang lain, ya kan? Ya. Kayak tadi, apakah ada hubungannya antara kokok ayam dengan terbit matahari? Oh ada, ya. Itu kejadian yang berkaitan, tetapi tidak berhubungan sebab akibat. Bukan kokok ayam yang menyebabkan terbitnya matahari. Bukan juga terbitnya matahari yang menyebabkan kokok ayam, karena matahari terbitnya kan setelah ayam berkokok. Nggak mungkin sebab itu mendahului akibat, tidak mungkin. Nah, apa jadinya penyebabnya? Penyebabnya adalah waktu. Ya. Waktunya sudah tiba. Memang ayam itu kokoknya jam-jam seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi itu namanya knowledge kan. Nah, insight itu adalah tadi orang bisa menentukan sebab akibat itu sudah insight. Oh iya ini ya. Nah, kalau wisdom itu alur dari sebab ke akibat. Lewat mana nih? Jadi kalau kita mau hilangkan yang mana tuh bisa gitu kan ya. Kalau kita tahu alur dari ya kalau saya mau mematikan jaringan listrik ini karena ada gangguan ya, ada gangguan harus diperbaiki, saluran tegangan tinggi harus diperbaiki. Itu kalau saya tahu alurnya ini, maka ada tempat-tempat yang nggak harus dipadamkan, yang dipadamkan yang dekat alurnya ini saja ya. Nyalain nggak usah padam loh, kasihan mereka nggak terkait. Itu adalah wisdom. Ya. Kalau orang nggak tahu semua mati dulu, waduh repot itu kasihan. Nah, konspirasi teori itu, dia nggak ngikutin itu semua. Dia langsung melihat, ketika dia melihat data, dia langsung hubung-hubungan sesuka dia. Cocokologi. Sesuka dia hubung-hubungkan. Ya. Misalkan begini, ini ada COVID ya, ya. Dia langsung bilang gini, COVID-19 muncul tahun 2019 ya. Ingat, 2019 itu 70 tahun Partai Komunis Cina berkuasa. Apakah ini kebetulan? Gitu kan. 2019 itu ada ustadz kita yang mantu ya. Kemudian ada COVID. Apakah ini kebetulan? Terus cari semua ditanyakan seperti itu. Itulah teori konspirasi ya. Gitu. Ya. Jadi ini bahayanya di situ. Jadi nggak melihat ke analisis yang valid. Karena untuk mencari hubungan itu semua harus ada analisis ya, dan itu harus bisa diuji orang lain. Nggak asal cocokologi. Ya. Maksudnya kalau orang yang sederhana ya, dia tidak punya dasar ilmiah yang kuat begitu, ketika dihubungkan gitu ya menurut dia masuk akal. Iya benar ya. Oh iya ya gitu akhirnya. Oh iya ya. Makanya banyak yang melihat, kalau orang yang nggak punya dasar saintifik yang kuat, melihat video bumi datar ya dari Bos Darling ya, namanya Bos Darling itu di YouTube itu ya, atau melihat video pandemi gitu langsung percaya ya. Karena salah berhubungan. Padahal kalau kita tahu dasar saintifiknya, kita bisa bantai satu persatu. Ini nggak masuk akal. Gitu Mas Ustadz Supri. Masya